Halo, gue Zarangkuti. Selamat datang di Banyak Tanya. Rela lepas keperjakaan kalau sama siapa, Bang? Apakah Jaksel butuh SJW? Bang, kalau calon mertua lu Gemini gimana, Bang? Calon mertua Gemini berarti broken home ya? Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen di akun Instagram Muse Media. Walaupun gue juga tidak tahu netizen seperti apa yang nulis di sini. Gue harap netizen Instagram ya. Karena kalau netizen TikTok, wow, sekarang nggak sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang terlalu filosofis itu. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, Bang, kaos lo udah berapa sih? Wah, agak fashion shaming yang ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kaos gue ada sekitar, di rumah tuh terakhir gue hitung ada sekitar 40 kaos. Tapi memang 20 Gatland, 20 mati asuh di rumah gue. Jadi nggak terlalu banyak opsi ya. Enggak lah, gue banyak, tapi memang banyak kaos metal. Banyak juga emang waktu itu di Twitter ada yang nge-tweet gitu, Zarangkuti nggak punya kaos selain Gatland apa? Gue bilang, men, Gatland tuh keren banget gitu, band sludge yang sangat-sangat mantap sekali gitu. Gue kalau ketemu Mundut Mustafa, dia nanya sama gue kayak, berapa harga outfit lo? Gue akan jawab priceless, karena kemantapan Gatland tuh tidak bisa kita nilai dengan uang, teman-teman. Respect Gatland ya. Kaos gue ada banyak di rumah ya. Kalau lu mau lihat gue pakai warna lain selain hitam, bisa subscribe Instagram Lazada, teman-teman. Di situ biasanya gue pakai warna-warna cheerful tuh. Ya kan, dengan pose-pose yang wah luar biasa. Itu luar biasa ya, benar-benar bahagia sekali pose-pose KZL itu. Di situ gue pakai sweater pink ya kan, pakai kemeja kuning gitu. Walaupun di dalam tetap mati asuh sebenarnya itu kalau kalian teliti. Tidak netizen. Tidak dong ya. Gila, pertanyaannya unik nih, gak pernah lo ada yang nanya gitu ke gue loh. Hebat nih netizen ini. Berikutnya, rela lepas keperjakaan kalau sama siapa, Bang? Sebenarnya masalah keperjakaan tuh masalah prinsip sih ya, memang ya. Kepada netizen Muse Media nih, gue mau sedikit sharing aja gitu. Dahulu waktu zaman gue sekolah, gue punya kayak semacam geng atau circle yang kita tuh berempat kita pada waktu itu kan, dan kita virgin semua, 3 virgin, 1 enggak. Misalnya ada beberapa juga teman gue yang enggak segeng tapi virgin juga. Nah, kita membuat pact bahwa kayak, bro, kita ini orang Islam semua gitu. Jadi kita harus mempertahankan keperjakaan kita sampai kita menikah nanti. Oke, deal ya, deal. Oke bro, komit bro gitu. Sekarang tinggal gue yang perjaka ternyata. Jadi memang kalian hanya rakyat sangean biasa ternyata ya. Jadi untuk para perjaka di luar sana, gue harap lu komit lah gitu. Karena keperjakaan itu butuh komitmen memang, dan memang mau nggak mau tuh interval masturbasi itu lebih rapat. Memang sebagai virgin nggak apa-apa, itu wajar gitu. Semua orang pernah lah merasa, ini apakah gue terlalu sering cokil gitu. Cuman maksud gue gini, 4 kali sehari itu masih normal sebenarnya. Itu nggak, jangan ya, itu terlalu banyak. Itu terlalu banyak. Jangan juga, perjaka boleh, tapi jangan sampai ledes begitu gitu. Dikontrol juga gitu ya. Maksudnya kan, makanya kita harus cari dosa lain untuk nge-keep itu gitu sebagai orang Islam kan. Gue lari ke alkohol gitu, ada temen gue yang larinya ke judi ya, bebas gitu. Sorry, oke, gue suka mabuk, gue suka ngomongin orang, tapi nih, men, sampai umur 31 masih aman gitu kan. Makanya gue pernah nih gue terus terang aja gitu. Jadi sebenarnya gue tuh gara-gara guru ngaji gue dulu bilang kalau dosanya seks sebelum nikah tuh 40 tahun kata dia. Nah, itu yang gue pegang. Nah, gue pernah lagi check-in sama cewek nih ya. Lagi staycation sama cewek gue waktu itu. Terus gue minum banyak gitu kan, kawa-kawa, karena dia Gen Z gitu, nggak mungkin gue ajak minum intisari kan, nggak boleh. harus kawa-kawa. Nah, habis itu kita udah ya berbuat. Paginya dia bilang sama gue kayak, Za, kemarin tuh sampai masuk gitu, tapi lu mabok sih, jadi lu nggak sadar gitu. Itu gue terus terang mau nangis teman-teman ya. Gue ngerasa parah banget, gue kebayang omongan guru ngaji gue gitu, dan akhirnya dia bilang kayak, enggak Za, gue cuma ngerjain lu gitu. Aduh, langsung lah gue tampolin tuh cewek akhirnya, dan itu enggak ya. Akhirnya gue maafkan dia, dan gue masih perjaka ternyata. Dia jujur ke gue kalau itu bohong, karena gue juga nggak inget gitu kan. Jadi untuk para perjaka di luar sana, keep strong dan pertahankanlah untuk istri kalian nanti gitu ya, maksud gue. Nah, jadi tolonglah. Jadi rela lepas keperjakaan kalau sama siapa, Bang, sama siapa aja, asalkan nama belakang wanita itu
sudah berganti menjadi Rangkuti. Itu jawaban gue. Tolong tepuk tangan digitalnya teman-teman News Media dari rumah ya nggak apa-apa. Nggak, ini di sini nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting ya di rumah tepuk tangan sendiri-sendiri gitu maksud gue. Wah, dalam sekali ya pertanyaannya ya, gokil loh. Keren nih, padahal hostnya cuma kartu doang loh. Luar biasa sekali News Media ini. Langsung berikutnya ya. Apakah Jaksel butuh SJW? Nah, gini ya. Boro-boro Jaksel, tadi siang gue nemuin di Twitter. Ada SJW Wakanda sekarang, percaya nggak lo? Bener bang, ada SJW Wakanda. Jadi kan mungkin lu sadar ya, akhir-akhir ini banyak orang bercanda jurang, jadi pakai diksi Wakanda gitu. Contoh nih, ini contoh nih, bukan pendapat gue ya, ini contoh doang gitu. Misalnya kayak, pemerintah sekarang nggak bener ya, pemerintah Wakanda gitu. Nah itu banyak tuh. Itu kan maksudnya ya udah Wakanda negara fiksional gitu, ngapain dibelain. Sekarang ada SJW-nya, kayak kenapa sih bawa Wakanda mulu gitu. Itu kan menghina gitu. Men, lu ngapain ngebela negara fiksional kayak begitu gitu. Sedangkan lu malah nyuruh orang buat jangan menghina Wakanda, mendingan sebut Indonesia aja kan. Ya nggak bisa lah, buat apa dibela gitu. Jadi kayak SJW sekarang memang makin bertambah lagi. Gue punya episode di podcast Sesal aja ya. Itu kayak sebenarnya ramalan gue, judulnya tuh SJW Apokalips gitu. Gue percaya bahwa 5 tahun dari sekarang semua bidang akan punya SJW sendiri-sendiri gitu. 5 tahun lagi lu ngupload foto lu makan mie ayam, akan ada SJW yang nyerang lu kenapa nggak Yamin gitu. Lihat ya nanti tuh. Emang kenapa sama Yamin bang? Lu ada masalah sama DJ Yasmin atau apa? Pasti argumennya aneh-aneh. Tapi akan ada SJW itu. Jadi sekarang puas-puasin lah bikin konten sebelum nanti konten yang boleh tuh cuman foto hitam polos di feed kayaknya. Itu pun akan diserang, lu udah masalah sama warna putih, tetap akan kayak begitu. Jadi ya sosmed mungkin akan mati di tangan SJW gitu ya. Jadi puas-puasin lah berpendapat sekarang. Apakah Jaksel butuh SJW? Apakah Jaksel butuh SJW ya? Sebenarnya sih nggak perlu untuk SJW membela Jaksel gitu. Karena apa? Apa yang kita perjuangkan? Kita udah nyaman di sini, banyak boba gitu, banyak sticky mango rice. Ya kan, minuman bisa kita bakar-bakar sebelum kita minum gitu. Sushi udah pakai, wah macem-macem sekarang bro. Pas gue kecil sushi cuma tuna sama nasi gitu. Sekarang ada apa tuh mayones yang oren itu teman-teman ya kan, terus ada kayak bulir-bulir hijau kecil itu gitu, mentai ya kan, udah banyak. Jadi Jaksel nggak butuh SJW sebenarnya. Jaksel butuh diet gula, mungkin lebih relevan tuh anak-anak Jaksel ya dibandingin SJW gitu. Masih banyak bidang lain yang memperdulikan SJW dibandingkan Jaksel gitu menurut gue. Misalnya apa ya? Banyak kok hal-hal yang ini belum ada SJW-nya nih gitu. Mungkin bisa ada SJW di situ gitu. Misalkan apa ya contoh ya? Misalkan konten-konten alay deh gitu. Kayaknya nggak ada. Misalkan ada konten orang di TikTok nih isinya hinaan gitu ya kan. Mana SJW yang membela itu? Alay juga punya mental health maksud gue. Tolong dong gitu. Untuk akun @TikTok jelek Anda pantas dibela sebetulnya. Meme-meme norak gitu mereka lebih butuh SJW dibandingin Jaksel udah enak soalnya. Bahkan SJW Bekasi nggak ada loh. Kita bilang Bekasi planet, Bekasi lebih jauh dari Venus. Depok ada babi ngepet, nah, nggak ada SJW yang sampai sana. Itu membuktikan apa? Orang Bekasi nggak punya sosmed, nggak lah punya ya, pasti punya sosmed juga. Tapi mungkin memang SJW-nya belum terbentuk di situ. SJW Army untuk Bekasi harus dibentuk juga menurut gue gitu ya. Gokil nih ya, luar biasa sekali nih. Berikutnya, kenapa lo join ke MLI? Nah, apa ya? Memang karena dari dulu itu gue pengen banget gitu ya menista Habib gitu. Nggak, bukan, itu bukan gue. Ada orang lain dari MLI juga ada gitu. Tapi bukan gue nggak pernah teman-teman. Gue nggak pernah. Tapi MLI gue memang gue penonton gitu ya kan. Gue dulu temen gue, lu nonton deh MLI video debat kusir. Gue inget banget waktu Coki Muslim itu ngecengin Atta dan gue ngakak banget. Sebelumnya gue tuh nggak pernah suka konten yang 2 orang ngomong doang tuh, gue nggak pernah demen gitu. Nah tapi setelah gue nonton debat kusir, ih gila keren banget gitu. Nah setelah itu gue sering nonton off-air-nya, maksudnya nggak terlalu sering ya, tapi gue kerja di Ketawa Comedy Club sebagai tiketing, gue nonton off-airnya MLI Night 1 pada waktu itu dan pecah banget. Makanya begitu ada wacana untuk gue join MLI, gue nggak pakai mikir. Sebenarnya gue langsung oke, ini tempat yang keren buat gue, dan MLI itu emang ya mantap menurut gue. Gue sering nontonin juga dan ya cukup bangga lah untuk bisa menggunakan bendera MLI. Jadi kayak kenapa gue join MLI, dan juga karena ya gue juga mau tahu di dalamnya tuh seperti apa sih
sebenarnya segelap apa di dalam situ gitu ya kan, separah apa mereka ini menista difabel gitu kan, karena kita pengen tahu juga gitu kayak bagaimana, jadi ya kita masukin ke situ, ke MLD gitu ya. Gokil. Next, lebih suka cewek posesif apa cuek? Gokil ya. Ini memang salah dua sifat perempuan yang paling kuat menurut gua. Karena apa? Posesif, naif sampai bikin lagu. Berarti orang setingkat David dan Jarwo dan Emil dan Pepeng sekalipun juga pasti pernah merasakan diposesifin gitu. Sampai ada lagunya bilang aku mati, kau juga mati. Itu bukan kembar siam maksudnya ya. Itu maksudnya saking deketnya. Jadi kalau yang satu mati juga gitu. Cuek, Rizky Febian sampai bikin. Padahal kalau kita pikir-pikir, Rizky Febian siapa yang mau nyuekin? Ganteng, kocak, bisa nyanyi, top chart mulu, bisa acting, bisa main film. Cewek sebodoh apa yang nyuekin Rizky Febian gitu? Cewek sedingin apa yang bisa nolak Rizky Febian? Oh, Anya Geraldine ternyata mungkin itu. Enggak ya, bukan. Itu cuman konten aja. Teman-teman itu cuman konten aja gitu. Lebih suka cewek posesif apa cuek? Cuek jawabannya. Karena cowok kan cenderung cuek ya. Kalau cewek posesif tuh biasanya kita kemana-mana itu dilarang-larang terus gitu. Kalau cewek cuek, kita kemana-mana dilepas terus gitu. Ironisnya, lebih banyak orang posesif yang selingkuh dibanding orang cuek yang selingkuh itu tolol nggak loh? Gitu. Jadi kalau pacar lu cuek, sebenarnya kemungkinan besar dia setia. Kalau pacar lu posesif, kemungkinan besar juga masih mungkin dia setia gitu. Nah kalau pacar lu Gemini itu mungkin selingkuh baru. Jadi sebenarnya bukan di dua ini ya penting, tapi di zodiak teman-teman ya. Gitu loh Muse Media. Mantap sekali nih pertanyaan-pertanyaannya, mental health semua ya, gokil loh. Untuk ngelamar jadi dokter udah telat belum ya umur segini ya? Jangan-jangan gue bisa jadi psikiater beneran gitu. Dokter Boyke belum punya saingan karena sejauh ini kan. Dokter Angkuti agak catchy nggak sih teman-teman, ya kan? Mantap loh, dokter spesialis mental health Instagram. Bang, kalau calon mertua lu Gemini gimana bang? Calon mertua Gemini berarti broken home ya? Kita belum tentu dong, belum tentu ya. Tapi fun fact, enggak, gue kalau calon mertua gue Gemini nggak masalah gitu. Tapi fun fact soal Gemini ya, sebenarnya presiden Indonesia itu mayoritas Gemini gitu. Bener gitu, dan presiden yang rezimnya panjang-panjang itu Gemini semua gitu. Nah di situ terjawab tuh, Gemini suka selingkuh kecuali terhadap rakyatnya sendiri, berarti gitu jawabannya. Emang zodiak tuh adil sebetulnya gitu kan. Dan presiden yang non Gemini cenderung nggak lama menjabat. Ini gue ngomongin presiden Wakanda ya. Seenggaknya tersinggung satu orang tadi aja tuh, si orang Wakanda itu tuh. Gitu. Jadi kalau calon mertua gue Gemini, ya nggak masalah gitu kan. Malah enak deketin cewek yang punya daddy issue. Itu nggak ada hubungan. Gue ngasal ya, nggak ada konteks itu. Sorry, mohon maaf ya. Gitu. Gemini itu zodiak terbaik sih menurut gue. Dunia tanpa Gemini itu plain pasti. Gitu loh. Astrid mau bikin lagu tentang apa kalau nggak ada Gemini di dunia ini gitu. Jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua tuh pasti inspirasi dari Gemini. Aku cinta kau dan dia gitu. Bahkan film layangan putus tuh kalau nggak salah satu kru Gemini semua itu setelah gue tanya orang-orang ya. Gak masuk akal itu ya. Ketawa-ketawa aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dari luar ada kru Muse Media yang kayaknya tertawa tapi mungkin tertahan kayak bangsa cowok gue Gemini lagi, sialan. Kamu di mana? Langsung gitu tadi gue lihat langsung di chat gitu. Nggak apa-apa, emang Gemini harus dipantau loh. Hati-hati. Jangan sembarangan dilepas. Pernah ke psikolog atau ke psikiater nggak bang? Kebetulan belum pernah ya, karena mungkin gue bukan Gen Z kebetulan, dan di top chart gue terakhir gue lihat di Last FM itu masih The Sigit yang No Hook gitu, belum Takut Nate Gitaf. Jadi gue belum merasa untuk nggak, itu lagunya bagus ya. Gue pernah nge-MC acara Nate Gitaf dan lagunya keren banget. Yang brengsek adalah ABG-ABG yang menyalahgunakan lagu itu, sama seperti Rehat gitu. Itu lagu tentang mental health gitu, kayak lagunya Kunto Aji untuk mengingatkan lu untuk istirahat dari segala kegundahan lu, mengingatkan lu kalau nggak semua itu salah lu untuk begitu gitu, bukan untuk lu ngelukain tangan lu sendiri, bukan. Jadi tolong jangan disalahgunakan lagu-lagu hebat seperti itu ya. Tapi gue kalau ke psikolog, ke psikiater nggak pernah, dan semoga gue nggak akan perlu mudah-mudahan ya, karena kalau gue kesana mungkin
berarti gue ada masalah yang berat yang tidak bisa di resolve lagi gitu mungkin. Semoga tidak sampai ke psikolog kita. Walaupun kalau kalian ke psikolog juga sebenarnya ya tidak apa-apa. Malah sebenarnya kan kita tidak perlu malu gitu untuk ke psikolog atau ke psikiater ya, karena kan ya mental health matters gitu loh maksud gue. Dan sebuah tradisi Jaksel juga untuk memperhatikan mental health kita gitu. Terus sekarang hidup lu nongkrong nggak ngomongin mental health, gimana mau dapat simpati cewek men? Maksudnya emang lu kira bahas Liga Inggris cewek tertarik sekarang? Elah, bahas Game of Thrones gak bakal dapetin lu pacar gitu. Lu harus bahas tentang lu broken home atau lu dibully waktu kecil gitu, atau lu merasa nggak pernah bisa selevel dengan sepupu-sepupu lu. Harus kayak gitu sekarang. Itu PDKT zaman sekarang tuh kayak begitu teman-teman ya. Jadi silakan ke psikolog untuk bisa mendapatkan terutama kalau kalian memang punya merasa ada gejala gitu ya, kayak begitu. Dan sekarang kan juga udah banyak setahu gue psikolog. Bahkan ya gue kemarin baru lihat ada psikolog dari Google Form doang. Jadi kita tinggal buka websitenya, ketik, dong Anda bipolar. Itu ada sekarang. Nggak perlu bayar, main gratis gitu kan. Nah itu enak tuh, lu isi gituan, terus dapat sertifikatnya, lu inget-inget di kepala, lu kebar di senop, lu cari cewek sendiri. Sebenarnya gue ini mental health issues gue. Nah itu lu pasti bahasa Jakselnya bungkus malam itu. Tenang, cobain tuh Google Form, ntar akan ditulis oleh kru Muse Media di description. Enggak ya? Jangan. Tapi itu ada di Twitter beneran, gue lihat itu ada di Twitter beneran itu. Itu real bro. Ada sekarang. Paling lama nggak ganti kancut berapa hari? Kenapa ada asumsi gue jarang ganti kancut sih? Itu dulu dong awal. Emang gue apa kelihatan kayak ini kayaknya orang jarang ganti kancutnya? Dari mananya? Gue selalu ganti kancut loh. Rider, Stockman, GTZ, banyak gitu. Hari ini aja gue dulu, lu tau gak kancut-kancut yang setengah boxer gitu? Teman-teman, itu namanya kancut-kancut staycation ya. Jadi kayak, itu kayak lebih jurang buat cewek gitu. Kayak, ini boxer atau kancut sih? Gitu loh. Nah itu kancut-kancut staycation gitu. Nah gue punya, ada beberapa kancut kayak begitu gitu ya. Maksudnya tanpa gue niatkan memang, dan memang nyaman juga gitu kan. Jadi kalau soal kancut gue apa ya, paling lama gak ganti kancut berapa hari. Ya terus terang gue dulu kalau misalnya lagi pergi sama band gue emang kancut satu ya. Misalnya kayak terkadang untuk kayak 3 hari gitu kancut satu sih kadang memang. Tapi kan ada trik yang namanya bisa dibalik gitu kan teman-teman. Dan gue kadang band gue riders gue kancut dulu. Itu enggak, itu terlalu absurd ya teman-teman. Enggak ada band yang ridersnya kancut, tidak ada ya. Lanjut. Band metal favorit lo siapa bang? Nah, ini sebenarnya ini pertanyaan yang susah ya. Tapi kalau misalkan harus dipilih sih ya, band metalnya metal luar sama metal Indonesia bebas, kali campur-campur aja ya. Band metal favorit gue tuh pertama itu ada Motley Crue, Sepultura, Metallica sama A Day to Remember gitu. Kenapa Motley Crue, Sepultura, Metallica dan A Day to Remember? Karena keempat band itu kalau disingkat tuh Muse Media gitu. Makanya itu. Gitu. Ya bebas dong, alasan orang suka sama band kan terserah gitu. Gak hanya soal musik dan lirik bro, ada pesan-pesan begitunya juga gitu. Itu band metal favorit gue jadi ya. Oke, lanjut. Bang, dengerin Hindia nggak? Nah, tentunya dengerin dong Hindia ya, karena Baskara tuh teman gue gitu. Karena terus terang ya, ini serius gitu. Gue waktu Fish itu gue ngikutin terus tiap mereka upload. Tapi Hindia memang gue nggak pernah dengerin sekalipun. Sampai gue kerja di Ketawa Comedy Club dan temen gue tuh nyetel Hindia terus, dan wah ternyata enak juga nih, dehidrasi. Terus kayak ya evaluasi gitu-gitu kan, terus evakuasi ya, terus kayak pokoknya ya diksi-diksi rumah ke rumah gitu-gitu gue dengerin juga. Terus jam makan siang gitu kan, keren lah pokoknya Hindia. Dan sebenarnya yang keren tuh bukan cuma lagunya, tapi betapa dia menyentuh mental health Indonesia dengan musik-musiknya dari Hindia gitu ya. Maksudnya sumpah men, lu kalau nggak ada Hindia dan nggak ada mantra-mantra dari Kunto Aji, bro, gila, Jaksel nggak hidup gitu maksud gue. Jadi lo Hindia tuh nih, Baskara kalau hidup di zaman penjajahan
Bung Tomo menurut gue. Karena dia yang menyuarakan segala macam keresahan-keresahan anak muda gitu. Pasti Baskara akan siaran di kapan terakhir kali kamu tertidur tenang saudara-saudara gitu. Men, ini terhormat banget loh. Gila. Baskara lu keren banget Bas menurut gue. Dan gue kalau lihat off air-nya, jadi gue dulu sama Fizz itu gue pernah merinding. Jadi gue sama Fizz dulu biasa manggung bareng di kafe-kafe kecil gitu, band gue sama Fizz gitu. Nah, suatu hari gue lihat di Instagramnya Baskara itu tapi ini Fizz sih sebenarnya bukan Hindia ya. Di Soundrenalin tuh dia udah penonton tuh udah yang pakai flare gitu. Gue bilang, ih luar biasa udah kayak hi-fi nih sekarang nih Fizz nih gitu kan. Dan sekarang sudah pasti lebih gila lagi. Gue rasa Baskara sekarang sampai tahap dimana mungkin dia ke mall juga udah susah kali, udah diajak-ajak foto orang gitu kan. Dan dia kan sebenarnya kita tahu musisi itu terkenal ketika dia sampai masuk-masuk ke channel-channel YouTube yang non musisi gitu. Kita lihat Baskara di YouTube-nya Uus, kita lihat Baskara di YouTube-nya siapa lagi yang ada dia ya, Putri Tanjung gitu. Terus di YouTube saya Deddy Corbuzier belum pernah, tapi akan mungkin gue rasa. Jadi ini emang udah terkenal banget si Hindia ini, dan yang mantepnya adalah itu mental health tadi. Dan ya kayak sikapnya dia juga biasa-biasa aja, nggak star syndrome apa gimana gitu ya kan. Malah dia merangkul banyak musisi-musisi muda untuk naik di Sun Eater Coven juga, ada Adrian Rizjat segala macam gitu kan, musik-musik rock gitu. Mantap lah. Bahasa anak Jaksel yang menurut lo paling nggak jelas apa bang? Nah, salah satunya tuh FOMO menurut gue ya. Kayak FOMO gitu, fear of missing out, men. Takut kelewatan, takut kok kelewatan, takut mah sama Luhut gitu. Nggak, maksudnya takut mah sama ya maksudnya kita juga harus takut sama Pak Luhut karena dia terhormat, maksudnya ya, takutnya juga dalam artian respect gitu maksud gue. Tapi takut mah sama Tuhan gitu, missing out ya udah emang kenapa, misalkan kayak gue nggak ikut nongkrong lagi, ceritain dong kan beres gitu, kenapa harus ada takut gitu. Terus kayak misalnya generasi sandwich gitu, kenapa itu apa artinya? Katanya kayak iya bang gitu, ada yang pernah ngajarin gue, itu tuh orang tua yang itu tuh anak muda yang menafkahi keluarganya, menafkahi rumahnya gitu. Itu namanya generasi sandwich. Gue kayak sandwichnya di mana gitu maksud gue. Kecuali kalau dia tiap tidur bantalnya keju, itu baru generasi sandwich kan. Ini apa hubungannya, apa konteksnya? Lewat di kepala gue sekarang tuh FOMO sama generasi sandwich, gender fluid gitu-gitu, ada beberapa lah pokoknya. Tapi memang ya itu berguna di zaman-zaman sekarang ini gitu. Berikutnya, bang, lu kenapa ngurusin banget anak-anak Jaksel sih? Kenapa nggak Bekasi, Warakas atau Citayam? Sekarang gini, Citayam memang di mana, emang ada yang tahu lo di sini kan? Paling nggak ada yang tahu Citayam di mana gitu. Boro-boro lo peduli dengan Citayam gitu. Kalau malam ini Citayam meledak, nggak ada satupun orang news media yang nangis, nggak ada gitu maksud gue. Tapi kalau Holy Wings tutup, astagfirullahalazim, kita mau joget di mana gitu maksud gue. Ya gue sebagai Jaksel tuh kampung halaman gue teman-teman. Jadi kayak gue punya sense of belonging yang tinggi gitu. Misalkan gini ya, Jerings menolak reklamasi Bali kan, semua orang tahu itu gitu. Terus kenapa gue nggak boleh membahas Jaksel gitu? Maksudnya Senopati tuh buat gue teluk benoanya Jerings gitu, ibarat kata begitu gitu. Gue ini born and raised Jaksel to the bone teman-teman. Jadi kenapa sih? Boleh lah, men, kenapa emang? Kenapa kalau daerah tuh boleh lokal pride, tapi Jaksel tuh nggak boleh gitu ya kan? Gue juga pengen untuk bangga pakai busana Jaksel, kayak SID manggung di Warped Tour tuh pakai baju Bali gitu. Ya gue boleh dong syuting pakai kaos Erigo gitu, ya kan? Bebas-bebas aja bro, maksud gue begitu loh. Ternyata Muslim pakai peci panjang boleh, terus kenapa gue nggak boleh pakai jaket roughneck? Harusnya nggak apa-apa. Gak ada masalah, tote bag Arctic Monkey, topi Kamengski yang ayam, celana chino, sepatu sneakers yang segini gitu, bebas. Yang tebalnya itu sudah segini sekarang kadang sepatu-sepatu kalau gue lihat di Jaksel teman-teman. Kayaknya ini pakai sepatu sendiri ini mungkin udah lama gitu, ya kan? Mungkin staycationnya dia jam check outnya yang jam 2, jadi nggak perlu takut dengan waktu di situ ya kan? Jadi kenapa gue ngurusin banget anak-anak Jaksel? Karena sebenarnya gini ya, target gue itu wali kota Jaksel sebenarnya 2028. Gak mungkin. Oke, 5 pertanyaan terakhir ya. Bang, saran buat PDKT cewek Gemini. Nah, ini nih tipsnya gini ya. Ini agak serius jadi gue taruh dulu.
Misalnya cewek Gemini single. Nggak mungkin. Ini cewek Gemini yang udah punya cowok tapi masih mau selingkuh misalkan gitu ya. Nggak. Ini cewek Gemini single, cara deketinnya adalah lu deketin dia, terus lu bilang kayak, gue nggak suka sama lu, kita temen aja ya, terus lu cabut. Ini tergila-gila sama lu langsung tuh cewek Gemini tuh. Kalau lu bilang, gue tuh nyaman sama lu, gue belum pernah ngomong kayak gini ke cewek lain, ketika sama lu gue merasa kayak diri gue sendiri gitu. Selingkuh bro, pasti gue jamin selingkuh itu. Lu harus tolak cewek Gemini untuk lu dapet gitu. Kalau lu lagi mau jauhin cewek Gemini, lo harus bilang lu sayang sama dia. Jadi emang kayak catur, Gemini tuh kayak catur teman-temannya. Kayak makanya untung gue main Dota dari SMP, itu kan agak-agak main games gitu. Jadi menghadapi cewek Gemini tuh logika gue udah lumayan ada gitu. Karena Gemini ini emang rumit banget, harus ada yang bikin buku sih sebenarnya kayak Gemini for Dummies gitu. Karena sumpah men, itu rumit ya. Gue ngerasain ngedit video, mixing musik gitu. Nggak ada yang serumit balas chat cewek Gemini gitu. Kayak, Za lagi di mana? Di rumah. Oh, too much information itu gitu. Sulit teman-teman, susah sekali gitu. Dan untuk menjaga kesetiaan cewek Gemini itu caranya adalah lu harus selingkuh duluan justru supaya dia terikat sama lu. Gitu. Enggak ya. Saran aslinya adalah cara deketin PDKT cewek Gemini adalah cari cewek dengan zodiak lain, teman-teman. Itu lebih aman. Oke. Stand up komedian favorit lu siapa, Bang? Ini agak serius ya. Gue paling suka Awe, teman-teman ya, karena dia tuh menurut gue kocak selalu. Ketika dia diwawancara, dia lebih kocak dari hostnya. Ketika dia main scripted, dia bisa acting delivery dengan kocak, dan ketika dia di podcast dia sendiri juga dia bisa mengimbangi kekocakan temennya. Jadi favorit gue tuh adalah si Awe Andi Wijaya. Oke, terakhir. 2 kata buat orang-orang yang ngaku introvert. Introvert harusnya nggak mendengarkan kata-kata dari siapapun dong gitu. Jadi berapa kata pun harusnya nggak tembus ke kuping mereka gitu. Tapi kalau misalkan 2 kata untuk orang-orang introvert adalah please stop muncul di FYP gue gitu. Karena lo kata introvert, tapi kenapa lo maafan the love seringan gue ngeliat muka lo pada gitu ya kan. Harusnya orang-orang ekstrovert yang kontennya rame gitu. Kalau lo emang bukan berarti orang introvert itu nggak boleh berekspresi ya. Tapi sebenarnya introvert juga bukan gejala yang mutlak sih. Atau ada gejala medis ya, gue juga nggak tahu ya. Mungkin harus ada yang bisa dicek tuh. Dokter, apakah saya introvert apa enggak gitu. Kok saya nggak punya teman? Memang kata dokter, oh Anda nggak introvert. Memang Anda nggak asik anaknya, sehingga tidak banyak orang yang mau nongkrong dengan Anda. Mungkin begitu gitu kan. Terakhir nih ya, sampailah kita di penghujung acara. Wah, ini agak panjang nih. Apa yang lo lakuin kalau PDKT pertama, tapi partner lo bawa mulut? Nah, ini aja udah mulut shaming baru di depan gini. Astagfirullahaladzim. Tapi cakep banget dia, dan lo harus jaga perasaannya. Oke, PDKT pertama, tapi ceweknya bau mulut tapi cakep ya. Oke, bau mulut tapi cakep. Gitu. Mungkin lu bisa basa-basi pas jalan kayak, ngerokok mentol dulu yuk, gitu kan bisa. Sebetulnya kan sebuah solusi, gitu kan. Atau kayak, Listerine yang baru tuh mantep loh, Listerine yang baru loh. Fruity gitu, masa sih? Gitu. Atau kan, nah cewek sekarang banyak yang kayak ngepot gitu. Nah itu mungkin sebenarnya, mungkin founder dari yang ngepot itu mungkin pertama. Mungkin dia dapat cewek yang mulut bau. Ini gimana ya? Dia nggak mau ngerokok, dia nggak mau nge-vape juga, dia bikinlah pots itu supaya itu bisa menghilangkan bau mulut juga gitu. Lagian kan harusnya kan tidak terpengaruh dengan bau mulut ya. Misalkan dia memang cakep banget dan kita harus jaga perasaan. Nah iya sih, kita nggak mungkin bilang mulut lu bau gitu. Itu kan kasar banget ya. Itu pasti akan sangat melukai. Jadi ya mungkin itulah sarannya, kalau lu deketin cewek yang bau mulut, atau dicek dulu kan, ada kan bercandaan zaman dulu yang kayak apakah cewek lu bau mulut atau mulut lu yang deket hidung gitu. Ada tuh dulu ya. Dulu ada bang, dulu ada itu. Jadi itu dulu diperiksa pertama, dan kedua adalah rokok mentol, saran ke dia, dan pots tadi begitu. Terima kasih teman-teman Muse Media yang sudah mempertanyakan ini. Ada lagi? Terakhir. Kira-kira lu kapan lagi manggung atau open mic itu dalam waktu dekat ini? Kalau mau ngelihat gua nge-MC dengan total itu tanggal 29 ini itu ada show hiburin. Itu ada gua, Oki Rengga, Ate, Fatih Andika, si
Alif Rivelino dan Gusman Sige sama Firda Indira. Tapi gue di sana akan nge-host, gue akan bercanda-bercanda juga, dan semua yang tampil juga kayaknya akan menampilkan materi-materi yang fresh di situ gitu. Mungkin lu lihat Gilbas di YouTube kayak, ih cerdas nih, keren nih, lu belum tahu Gilbas off air seperti apa gitu. Mungkin lu lihat Ate di Suci kayak ya julid-julid biasa gitu, tapi lu belum lihat Ate seperti apa ketika tidak ada kamera yang merekam dia, ya kan. Nah, jadi belilah tiket hiburan-hiburin di Instagramnya hibur.in. Kalau nggak salah presale pertama tuh udah sold out, tapi presale 2 tuh masih ada, dan on the spot-nya itu tergantung presale keduanya ini gitu. Jadi kalau mau ketemu gue di hiburan-hiburin itu, teman-teman News Media. Terima kasih banyak. Thank you bro.